guys, it's Nasi dan welcome back to Neror. Siapa di sini yang nungguin notification buat Neror? We are back and it's another Friday, Jumat yang seram guys. So anyways, aku ngeliat banyak banget komen tentang deep web. Jadi banyak banget yang request aku bahas tentang deep web. Basically buat yang nggak tahu deep web itu, jadi apa yang kita bisa cari di search engine kayak Google, Yahoo Search, Bing segala macam itu ada di atas sini, oke? Di atas sini, dan itu adalah website-website yang di list sama search engine yang tadi aku bilang. Tapi internet itu nggak kecil, internet itu banyak banget, besar banget. Jadi banyak website yang tidak terdaftar di search engine itu karena banyak alasan. Bisa karena tentang aktivitas ilegal atau pornografi atau hal-hal yang bahaya buat dikonsumsi sama publik. Jadi website-website yang tidak ditampung sama search engine kayak Google, Bing segala macam itu yang dinamakan deep web. Jadi dia di bawah dataran website-website yang kita tahu sekarang. Orang buat ngakses deep web aja butuh kayak proxy, banyak antivirus, karena itu bener-bener dataran dimana kayak hackers merajalela dan gampang banget kalian buat dapet virus, dan juga kayak kamera kalian harus ditutup gitu kayak gini, biar hacker-hacker itu nggak bisa ngakses kamera kalian. Jadi kayak banyak banget konsiderasi yang harus kalian pikirkan kalau kalian bener-bener mau ke deep web. Di deep web yang sebesar itu, website-website yang nggak boleh diakses sama umum, ada lagi seksi yang namanya dark web. Dark web itu dimana kegiatan ilegal dilakukan. Kayak banyak banget website tentang kayak jual narkoba, kayak semua jenis narkoba, ada yang jual organ manusia, ada yang jual kayak barang-barang yang seksual, ada yang jual anak kecil, pokoknya kayak all of this stuff itu kayak basically kayak underground. Dan dark web itu bahaya banget. Jadi kalian jangan coba akses dark web. Tadi aku sama Lutfi sempet coba nyari-nyari website deep web, therefore, you know, hence the ding dong. Dan banyak banget yang kita nggak bisa buka karena antivirusnya kayaknya nggak bolehin. Tapi beberapa yang kita bisa buka itu aneh banget, jadi kayak don't. So anyways, kalian bisa bikin website apapun, tapi belum tentu website kalian bisa masuk Google, Bing segala macam. Dan orang-orang yang biasa ngakses deep web itu biasanya kayak, jadi kayak banyak banget video yang kayak menjijikan, menyeramkan, dan all that. Tapi buat video-video yang kayak sebenarnya nggak jelas, tapi nggak terlalu serem, banyak yang re-upload ke YouTube. Jadi hari ini kita bakal bahas dan nonton video-video yang tadinya di deep web, tapi udah dipindahin ke YouTube. Jadi video-video terseram di YouTube saat ini. Aku belum nonton semuanya dan aku takut, jadi aku nonton bareng kalian. So without further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, video yang pertama namanya I Feel Fantastic. Haha. Oke, kita habis nonton ini nggak terlalu fantastic ya. Oke, 1, 2, 3, let's go. Oke, jadi kayak ada manekin gitu nyanyi I Feel Fantastic. Hey hey hey. Tinggi sih dia. Nggak tahu kalau ini kartun atau manekin. Kalau manusia terlalu tinggi sih, maksudnya kalau manekin tinggi banget. Please me. Run. Oh, dia ganti baju. Oke, aneh banget. Ini nggak ada jump scare-nya kan? Pokoknya aneh banget. Oke, tiba-tiba kebalik. Tapi dia ada karpetnya deh kayaknya kalau kebalik ini. Oh enggak nih, dia di atap. Oke, tiba-tiba jadi ada what? No. Oke. Balik lagi. Semua ini aneh banget.
brown. That was weird. Kita baca explanation-nya. Oke, jadi cerita ini background-nya ya dari yang dicari sama Lutfi. Videonya katanya dibuat oleh seseorang pembunuh berantai dan memakaikan si Tara. Jadi tadi yang hehehe itu namanya Tara, oke? Jadi si Tara ini dipakein sama baju korban-korban si pembunuh ini. Pembunuh itu menyukai suara yang dibuat oleh para korban sampai ke titik dimana dia meminta korban tersebut menyanyikan I Feel Fantastic. Dan cuplikan halaman belakang yang tadi super aneh itu adalah tempat dimana dia mengubur korban-korbannya. Ketika Tara berhenti bernyanyi, korban sudah mati atau teriakan korban tersebut menjadi alunan nyanyiannya. Hah? What? Oke, tapi itu cuma mitos. Jadi yang sebenarnya adalah Tara ini robot android yang dibuat sama John Bergenon. Dan sampai sekarang masih belum ada artikel yang menyatakan kenapa dia buat Tara. Tapi katanya ada hubungannya sama teori Pygmalion. Jadi Pygmalion itu apa? Jadi Pygmalion itu adalah seorang yang nggak suka sama cewek karena dia pikir cewek itu semua kotor dan nggak perfect. Sampai dia harus membuat patung, dan patung itu dia langsung jatuh cinta gitu. Terus Aphrodite ngerasa kasihan gitu. Aphrodite itu apa, Pi? Aphrodite itu adalah Tuhan, God. What is it? Dewa. Aphrodite adalah dewa cinta dan kecantikan, dan dia menghidupkan si patung yang dibuat oleh Pygmalion. Jadi Tara itu adalah patungnya buat si John Bergenon. Okay, so next. Oke, dan yang ini namanya Obey the Walrus. Kayaknya ini serem guys. So I'm like, okay. What? 1, 2, 3. Let's go. Oke, ada kayak masker gitu. What? No. Aku kayaknya what? Oke, jadi ada orang kayaknya punya disabilitas terus dia nari pakai payung. Oh my god. Kenapa dia punya badut di atas kepalanya sih? Ini berapa lama sih videonya? Oke. Oh my gosh. This is uncomfortable. Oke, aku yakin kalau video ini adalah video lain, kayak ada orang yang punya disabilitas lagi menari terus kayak diedit jadi serem kayak gitu. It is a scary video, tapi kayak aku lebih kasihan sih sama orang yang dibuat jadi subjek horor di sini. Oke, kita baca researchnya Upi. Obey the Walrus atau Nurut sama Anjing Laut adalah sebuah video yang dibuat sama orang-orang Latin yang kononnya katanya kalau misalkan kalian habis nonton, sesuatu buruk bakal terjadi sama kalian. Kenapa kita barusan nonton? Tapi sebenarnya orang yang dalam video itu adalah Johnny Baima atau diketahui sebagai Goddess Bunny, dan dia adalah seorang transgender dan dia mengidap polio. Sih, I knew pasti dia kayak di subjectify buat video ini. Jadi waktu kecil Johnny mendapatkan kayak pelecehan seksual, dan video yang tadi itu diambil dari dokumentasinya si Johnny. Kasian sih kalau aku bilang. Oke, next ada Hunting dari Shay St. John. Thumbnailnya aja udah rada kayak why am I watching this? Tapi kita bakal tonton karena we're all in this together, guys. Let's get to the video. Shay? Are you still doing that hand thing? I heard you're doing the hand thing today. Apakah kamu masih melakukan? Shay, what is it? Oh my god. You've been doing this for 24/7. You've been doing the hand thing all day? I heard you were. Jordan told me you had been doing it on a sleeping bag earlier. Ew. Jack, stop doing the thing. What is it? John, I heard you doing
doing the hand thing. Oh my god. This is so stressful. Sebenarnya bikin aku stres. So hard to say. Kayak, I don't like this. What is it? Gosh, have you been doing this 24 hours in a row? Jack, stop Katanya doing dia. the thing. What is it? Aku dengar. I heard. This is so stressful. Jake? Are you still doing that hand thing? Apakah kamu masih ngelakuin gerakan tangan itu katanya? Sumpah ini kayak video ini cuma dibikin kayak buat fun-funan gitu, tapi sumpah stressful banget gak sih nontonnya kayak yang satu kayak I hate it, aku gak suka banget. Tapi aku mau denger teori kalian ini maksudnya apa video ini. Dan kalau kalian dapetin researchnya kayak ini sebenarnya dibuat-buat apa, mungkin bisa diceritain di komen di bawah. Oke. Next, jadi yang ini namanya Marina Mordegaard Glasgow. Biasanya aku jelasin setelah videonya, tapi aku mau ngomong aja kalau video ini dipercaya. Jadi video ini diupload tahun 2008, dan setelah video ini diupload, katanya orang-orang yang nonton sampai 150-an orang nyongkel matanya sendiri. Dan orang yang kerja di YouTube waktu nge-review video ini, katanya baru sampai 40 detik dia pusing-pusing, mual, dan akhirnya pingsan. Dan begitu bangun dia nggak inget dia barusan nonton apa. Katanya video ini diturunin dari YouTube, terus cuma kayak ada versi 20 detiknya, sampai akhirnya dinaikin lagi full versionnya. Dan kita bakal nonton full versionnya. Dan katanya abis nonton video ini kita bisa gila atau sakit kepala, jadi kita lihat kalau ini beneran atau enggak. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi ada laki-laki cuman ngeliat gitu. Aku gedein deh full screen. Anjir, gede banget. Oke, merah doang dan ada orang. Dia nggak ngapa-ngapain. Apa aku harus ngeliat matanya terus? Aku bakal ngeliatin matanya terus. Oke, aku sedikit takut, not gonna lie. Kok aku merasa nggak nyaman ya diliatin kayak gini? I don't like it. I don't like it. Kok ngerasa deh? Bibirnya ada gerak nggak sih? Apa gue doang yang gila? I don't like it. Oke. Coba ini cuman kayak gini doang. I feel so uncomfortable. I'm scared that I can't even talk anymore. Ini lama banget ya. Anjir. Oke, jadi dari research yang dicari UPI, katanya sebenarnya ada orang yang foto dipakai buat video ini. Jadi ini kayak bukan gambar setan or anything. Tapi tetap aja nggak ada evidence kalau misalkan cerita ini nggak terkutuk atau dibuat emang cuma buat viral. Kita masih belum menemukan. Jadi kalau kalian tahu cerita di balik Marina Mordegaard, bisa diceritain di bawah. Ini sebenarnya nggak terlalu serem, tapi abis 2 menit kalian ngeliatin mata orang tuh kayak it does something to you. Kayak ada sesuatu yang terjadi sama kalian. Oke, next kita ada dining room or there is nothing. Dari thumbnailnya sih ada cewek gitu, belakangnya ada api. Kita bakal tonton bareng-bareng guys. Siap? 1, 2. Kenapa, Pi? Kok lu tutup kuping? 1, 2, 3. Let's go.
Oke, dia tiba-tiba buka mata. Hitam, si, red. Oke. Wow, holy shit. Tiba-tiba dia kayak ceritanya dia mati. Belakangnya ada suara piano. Oh, oke. Dia tiba-tiba muncul lagi. There is nothing. Oke. Itu cuma di reverse, oke. Tadi di bagian pertama yang sebelum dia jatuh itu dia ngomong yang kayak nggak jelas itu. Ternyata kalau di reverse jadinya there is nothing. Di dining room or there is nothing itu adalah cuplikan yang dibuat sama David B. Earl. Dan dari website dia bilang katanya, dari semua film yang saya buat, mungkin film yang paling aneh memberikan dampak yang paling signifikan. Dining Room or There Is Nothing langsung menjadi viral sebelum adanya YouTube. Lebih dari 3 juta downloads dan ditonton lebih dari 10 juta kali. Oke. Dan dia sendiri tidak menjelaskan ke esensi videonya. Dan banyak orang yang mikir kalau misalkan ini tuh kayak paradoks, kayak abis kalian mati nggak ada apa-apa. Jadi mungkin dia adalah ateis, dia nggak percaya sama Tuhan, dan dia merasa kalau misalkan dia udah mati, ya udah mati aja gitu. Still very creepy video. Oke, ini yang terakhir, ini adalah video yang paling misterius karena sampai sekarang nggak ada source-nya, nggak ada yang ngeklaim. Di video ini ada 2 kostum yang ternyata dicuri dari kayak pementasan gitu. Setelah orang yang punya pementasan sadar bahwa 2 dari kostumnya itu hilang, dia mendapatkan email yang berisikan video ini. Dan sampai sekarang video ini nggak bisa di-track dimanapun, kita nggak tahu orang yang di dalam video ini siapa, dan nggak ada yang tahu nasib dari orang yang di dalam video ini. Jadi kita tonton sekarang juga. 1, 2, 3. Oke, jadi ada bapak-bapak makan sesuatu dalam mangkok. Ada kostum gitu, ada orang di dalam kostum yang megangin kepalanya, dan bapak-bapak ini kayak terengah-engah gitu. Oke, dia nangis. What is happening? Oke, dan sekarang ada 2 badutnya. Why is he crying? What? Oke, sekarang ada part 2-nya. Oke, dan sekarang ada part 2-nya. Oke, masih orang yang tadi makan. Kayaknya dia susah banget makannya, nggak tahu kenapa. Excuse me. Dia kayak mau muntah tapi dia takut gitu. Sebenarnya serem banget sih. Dan badutnya dua-dua di belakang. What happened? Kayak aku bilang tadi, nggak ada yang tahu source dari video ini, nggak ada yang tahu apa yang terjadi sama laki-laki yang dalam video ini. Tapi orang-orang percaya bahwa istrinya telah dibunuh oleh orang-orang di dalam kostum itu, dan dia harus makan sup yang berisikan daging dari istrinya. I think that this is like the scariest. Menurut aku ini paling serem dan paling kayak banyak orang gila tau gak di dunia. Jadi kayak be careful guys, please be careful. Hati-hati kalau kemana-mana. Tapi tetap aku mau dengar teori kalian. Menurut
menurut kalian apa yang terjadi sama laki-laki ini? Apa bener dia disuruh makan sup daging istrinya, atau dia cuman seseorang yang dibayar buat acting? Tapi kalau aku ngeliatnya sih kayak nggak mungkin acting deh, kayak that's so realistic, terlalu realistis buat jadi acting. But I wanna know what you guys think. Menurut kalian apa yang terjadi? Menurut kalian video mana yang paling serem? Kalau kalian pernah lihat video yang bahkan lebih serem lagi, bisa di komen di bawah. Nanti aku coba cari dan coba tonton. Dan komen juga please di bawah kira-kira apa lagi yang bisa dibahas minggu depan di Neror. But other than that guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau kalian suka, please like videonya. Aku takut banget sumpah. Aku masih kayak rada deg-deg. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nessie, namaku aja. Subscribe ke channel ini dan juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Karena I would love to see you guys again. Aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Sumpah nanti malam kayaknya aku nggak tidur. Bye guys! YouTube Deep Web Scary Videos, take 2 rolling action! Lihat video Lutfi, stop scratching your vajayjay. Walrus is anjing laut. No. Walrus tuh anjing laut tau. Sesuatu buruk bakal terjadi sama kamu. Apa? Anjing laut. Anjing kan lo?